Saudara, perkembangan penanganan kasus penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia, kami akan bahas bersama Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Sudah ada Pak Hermono. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Hermono. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Hermono, ini informasi terbaru, satu lagi WNI korban penembakan meninggal dunia. Bagaimana penjelasan dari pemerintahan Malaysia, Pak Hermono? Jadi kita sedang menunggu hasil postmortem dari warga kita yang meninggal kemarin sore. Tapi dari perawatan awal itu ada kena tembak di ginjal sebelah kanan sehingga satu ginjalnya kemarin itu diangkat. Namun demikian, sejak dilakukannya operasi, yang bersangkutan dalam kondisi kritis memang dan masih ada di ICU. Kami mendapat kabar bahwa kemarin sore yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, sekarang ini persoalannya kita masih mencari keluarganya untuk dapat mengirimkan jenazahnya ke Indonesia. Artinya hingga sore hari ini belum diketahui identitas almarhum, dan adakah warga negara Indonesia yang mungkin melapor ke kedutaan besar kita? Sampai saat ini belum ada yang melapor, dan dari keterangan rekannya yang selamat, mereka juga tidak saling mengenal karena para penumpang itu hanya berkumpul sebelum perahu atau kapal tersebut berangkat, sehingga satu sama lain tidak saling mengenal. Nah, kami mencoba melalui face recognition, ada didapatkan kemiripan sekitar 70% itu seseorang dari Sumatera Utara, usia kira-kira 38 tahun, laki-laki. Nah, untuk itu kalau ada warga kita di Indonesia yang merasa kehilangan, ada keluarganya di Malaysia, mungkin salah satu penumpang dari kapal yang naas tersebut, dapat menghubungi KBRI untuk dicocokkan data-data jenazah dengan mungkin data yang dimiliki oleh keluarga, apakah itu orang yang sama. Ini seorang laki-laki usia sekitar 38-39 tahun, Mbak Cynthia. Artinya kami ulangin kembali bahwa ini adalah data yang diperoleh dari face recognition karena tidak ada biodata, dan diduganya adalah warga Sumatera Utara dengan usia rentan 38-39 tahun ya Pak ya, laki-laki. Lalu transparansinya seperti apa untuk penanganan kasus penembakan ini dengan aparat Malaysia, Pak Hermono? Jadi sesuai dengan komitmen Perdana Menteri Malaysia, Malaysia akan sangat transparan dan juga akan terus mengupdate mengenai perkembangan penyelidikan kasus ini. Terakhir, Menteri Dalam Negeri Malaysia juga telah memberikan keterangan bahwa penembakan tersebut kemungkinan besar dilakukan untuk menembak mesin kapal agar mereka berhenti, tetapi mungkin karena ombak yang sehingga objek itu naik turun. Nah, tapi ini kembali bahwa pemerintah Malaysia, aparat polisi ya, masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari tahu sebab-sebab yang pasti kenapa polisi atau APMM itu melepaskan tembakan ke kapal yang membawa warga negara Indonesia itu. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan, dan mereka berjanji akan terus mengupdate mengenai perkembangan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Ini kan kalau dari informasi yang beredar adalah pengakuannya menembak kapal tapi terkena terhadap WNI ini. Lalu adakah aparat-aparat yang bertugas saat itu sudah diperiksa untuk melihat? Ada 14 petugas di APMM yang ada di kapal tersebut, dan 6 dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh polisi Malaysia dan juga pemeriksaan internal oleh APMM sendiri. Jadi kelihatan di sini bahwa otoritas Malaysia, baik itu PDRM atau polisi Diraja Malaysia maupun APMM, secara intensif melakukan pemeriksaan kepada petugasnya yang malam itu atau pagi hari itu bertugas di kapal. Dan sekarang 6 orang diperiksa secara intensif, termasuk mereka yang melepaskan tembakan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Pak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, sudah memberikan informasi kepada kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Dubes.